Ternyata daun ubi disambelin begini aja bikin nagih dan wajib nambah nasi lagi. Pertama aku akan petikin daun ubi. Aku pilih yang muda-muda saja. Setelah selesai dipetikin semua kemudian rebus air hingga mendidih lalu beri garam dan masukkan daun ubinya. Masak hingga sedikit empuk, setelah empuk bisa diangkat dan masukkan ke air dingin agar tetap hijau dan diperas kemudian dipotong-potong. Tumis bumbu hingga harum dan matang panas. Untuk bahan bumbu udah aku tulis di teks atas ya. Setelah itu masukkan daun ubi, aduk-aduk hingga tercampur merata dan aku akan tambahkan juga teri yang sudah aku goreng sebelumnya dan beri sedikit air. Kemudian aduk-aduk kembali hingga merata. Disusul aku akan beri saus sening garam, penyedap rasa atau micin dan juga gula. Aduk rata sebentar, nah ini sudah matang, jangan lupa koreksi rasa dan siap untuk disajikan. Menu sederhana murah meriah, bahan cuma mitik di samping rumah udah jadi menu yang enak banget. Selamat mencoba resepnya, semoga suka dengan videonya, semoga bermanfaat. Bener-bener enak dimakan paket nasi anget kayak gini aja, mantap banget. Semenjak tahu resep mie goreng ini udah jarang banget beli di abang-abang itu karena resep yang beneran enak banget. Pertama-tama aku rebus dulu minyak, beri minyak supaya tidak lengket. Lanjut aku juga akan potong-potong untuk sayurnya, aku pakai sayur kol sama sawi. Setelah sayur selesai dipotong-potong, aku juga iris-iris bawang merah dan aku tambahkan juga bakso. Kemudian aku akan racik bumbunya, ada kecap manis, saus tiram, lada bubuk dan juga saus sambal, beri air sedikit lalu aduk rata. Lanjut tumis bawang merah hingga harum, masukkan bumbu halus, masak sampai harum matang panas. Setelah itu masukkan telur lalu diorak-arik, disusul masukkan juga bakso. Aduk-aduk sampai merata baru masukkan racikan bumbu sausnya tadi. Aduk rata kembali, setelah tercampur rata masukkan juga mie yang direbus tadi. Disusul masukkan sayur kol dan sawi, aku tambahkan juga irisan cabai merah dan cabai rawit hijau. Kemudian aduk rata, tambahkan kaldu ayam bubuk, aduk-aduk masak kembali hingga sayur sedikit layu. Nah ini sudah matang, jangan lupa cek rasa. Kalau sudah pas bisa diangkat dan sajikan. Mie goreng ini asli enak banget, anak aku aja sampai ketagihan. Dari tampilannya aja udah menggoda banget kan bun. Selamat mencoba resepnya, semoga bermanfaat. Sayur bening segar, didihkan air, masukkan irisan bawang, disusul masukkan juga wortel lalu tutup. Setelah sedikit empuk lanjut masukkan sayur oyong dan juga sayur bayam. Tutup kembali agar mempercepat proses pematangan. Aduk rata, lanjut beri saus sening garam, penyedap rasa, lada bubuk. Aduk rata, masak sebentar saja. Nah ini sudah matang, jangan lupa cek rasa. Kalau sudah pas matikan kompor, siap disajikan. Beneran enak, segar banget. Ternyata begini masak kangkung supaya tetap hijau dan crunchy. Jadi selama ini aku salah dong. Setelah kangkung aku potong-potong, kemudian aku cuci bersih. Jangan lupa beri garam. Untuk racikan bumbunya ada kecap manis, lada bubuk dan bawang putih bubuk dari desaku. Setelah itu beri air sedikit, aduk rata, sisihkan. Tumis bawang merah hingga harum, disusul masukkan juga irisan cabai, masak hingga harum wangi. Baru masukkan racikan bumbu tadi.
Aduk rata, setelah itu aku masukkan terlebih dulu batang kangkungnya, tumis hingga sedikit layu. Disusul masukkan garam penyedap rasa, aduk rata kembali, baru masukkan daun kangkungnya. Masak dengan api besar, ini tips supaya masak kangkung biar warnanya tetap hijau. Nah ini sudah matang, jangan lupa cek rasa, kalau sudah pas bisa diangkat dan disajikan. Tumis kangkung ini beneran anak dan simple banget, cocok dengan nasi anget, dijamin nambah nasi. Selamat mencoba resepnya, semoga bermanfaat. Masak menu favorit nih, siapa yang masak sayur genjer masih terasa pahit? Yuk ikutan cara ini supaya masaknya nggak pahit dan enak banget. Setelah sayur genjer aku potong-potong, masukkan ke wadah, beri garam, lalu diremas-remas hingga layu, lalu dicuci bersih. Untuk bumbunya ada cabai, bawang putih, kemiri, dan terasi, lalu haluskan. Setelah halus, lanjut tumis bawang merah hingga harum, disusul masukkan bumbu halus dan aku beri juga ikan teri, masak hingga matang tanak. Setelah matang tanak baru aku masukkan sayur genjer yang sudah dicuci tadi, aduk rata hingga merata. Kalau sudah tercampur rata, beri sedikit air, dilanjutkan beri seasoning, garam, gula, penyedap rasa, aduk-aduk kembali, masak hingga bumbu meresap dan sayur matang. Nah ini sudah matang, jangan lupa koreksi rasa, setelah itu siap disajikan. Ini tuh sayur favorit banget, bisa nambah nasi berulang kali kalau masak sayur ini. Selamat mencoba resepnya, semoga bermanfaat. Ini beneran gak pahit sama sekali, parinya enak banget, anakku aja doyan banget. Tumis bawang perbawangan dan percabean hingga harum. Kemudian masukkan ikan teri, aduk rata, masak hingga matang, dan tambahkan 2 butir telur, lalu diorak-arik. Setelah itu baru masukkan pari yang sudah dipotong dan diremas pakai garam dan dicuci bersih. Lanjut beri seasoning, garam, kaldu ayam, dan juga gula. Aku tambahkan juga saus tiram dan beri sedikit air. Aduk rata, masak sebentar hingga matang. Nah ini sudah matang, jangan lupa koreksi rasa, lalu siap disajikan. Selamat mencoba.